Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wa ba'd. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul, tidak sedikit di antara mereka ada yang mengatakan, ta'alu nujaddidu imanana. Mari kita kembali memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Tentu kita bertanya, bagaimana caranya memperbaharui keimanan kita kepada Allah? Dalam salah satu riwayat disebutkan, idza zakarna Allah Ta'ala fahamidnahu wa sabbahnahu. Bila kita berzikir kepada Allah, memuji dan bertasbih kepadanya, fatilka ziyadatu, maka itulah yang akan menambah keimanan kita kepada Allah. Wa idza ghafalna wa nasina, tetapi apabila kita lupa dan lalai kepada Allah, fadzalika nuqsan, maka itulah yang akan mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semoga kehadiran kita pada malam hari ini menjadi jalan kita berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan kita semakin bertambah kepadanya. Insyaallah pada malam hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Mulk, surah Tabarak ayat 1 dan ayat 2. Surah Tabarak Al-Mulk ayat 1 dan ayat 2. Di antara ulama kita, ketika mereka ingin menafsirkan sebuah surah, maka terkadang menjadi sebuah kebiasaan ulama lebih awal memperkenalkan nama dari surah yang dibahas itu, termasuk ketika membicarakan tentang surah Al-Mulk ini. Salah seorang ulama tafsir sekaligus seorang ulama fikih yang bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab tafsirnya ketika beliau menjelaskan surah Al-Mulk, beliau memperkenalkan kepada kita semua bahwa ternyata surah Al-Mulk setidaknya memiliki 3 nama yang populer. Setidaknya memiliki 3 nama populer. Yang mana itu? Yang pertama adalah surah Al-Mulk. Kenapa? Karena surah ini diawali dengan kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulku, sehingga dari kata-kata Al-Mulk ini lahirlah surah Al-Mulk. Yang kedua, surah ini dikenal dengan nama surah Al-Munjiyah dan surah Al-Waqiyah. Surah Al-Munjiyah dan surah Al-Waqiyah, bukan Al-Waqi'ah tapi Al-Waqiyah. Al-Munjiyah dan Al-Waqiyah. Al-Munjiyah artinya yang menyelamatkan, Al-Waqiyah artinya yang melindungi. Kenapa demikian? Karena ternyata ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, hiyal mani'ah. Surah Al-Mulk itu merupakan penghalang. Penghalang apa artinya? Hiyal munjiyatu tunjihi min adzabil qabri. Itu adalah surah yang akan menyelamatkan orang-orang yang suka membacanya, akan menyelamatkan mereka dari siksa dalam kubur.
Inilah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah Al-Munjiyah, dan surah Al-Waqiah. Namun terlepas dari apa namanya, pastinya surah ini termasuk salah satu surah yang mulia di dalam Al-Quran. Jadi saya ulangi, terlepas dari apa namanya, tapi pastinya bahwa surah Al-Mulk Tabaraka termasuk salah satu surah yang mulia di dalam Al-Quran. Bahkan ada salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna suratan min kitabillahi ma hiya illa 30 ayat. Di dalam Al-Qur'an ada surah yang jumlah ayatnya 30 ayat. Syafaat li rajulin, surah itu akan memberikan syafaat kepada seseorang yang senantiasa membacanya, hatta akhrajathu minan nar, sehingga surah itu yang akan melepaskan dia dari siksa neraka yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa adkhalahul jannata, dan surah itu akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa hiya surah Tabaraka, dan itu adalah surah Tabaraka. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa di antara kemuliaan surah Tabaraka ini, anna man qara'aha kulla lailatin, barang siapa yang senantiasa membaca surah Tabaraka, surah Al-Mulk, senantiasa membaca surah Al-Mulk kulla lailatin, setiap malam, lam yadurrahul fattan, maka dia tidak akan bisa disakiti dan tidak akan diberikan mudarat oleh Al-Fattan. Al-Fattan ini apa? Setidaknya memiliki dua makna. Yang pertama, Al-Fattan bermakna setan. Yang kedua, Al-Fattan bermakna pencuri. Sehingga ini berarti siapa yang senantiasa membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka dia akan dilindungi oleh Allah dari gangguan setan, sekaligus dilindungi oleh Allah dari gangguan para pencuri. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil berkah dari surah Al-Mulk ini. Surah Al-Mulk ini ayat 1 dan ayat 2 diawali dengan kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Allah yang di dalam genggamannya terdapat segala kerajaan, di dalam genggamannya terdapat segala kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Terkait dengan ayat ini muncul beberapa pertanyaan. Di antaranya, ma ma'na tabaraka? Apa artinya kalimat tabaraka? Ternyata ulama kita menerjemahkan kata tabaraka dengan makna taqaddasa, maha suci Allah. Tetapi mengapa diterjemahkan maha suci kalau menggunakan kalimat tabaraka? Ulama kita mengatakan sebenarnya kata tabaraka itu seakar kata dengan kata al-barakah, keberkahan. Tetapi Allah disebut maha suci, Allah disebut maha mulia, Allah disebut maha agung dengan kalimat tabaraka. Karena kemuliaan Allah disebabkan karena Allah memiliki sekian banyak kebaikan dan keluasan rahmat yang diberikan kepada seluruh hamba. Karena kata al-barakah memiliki makna kebaikan yang mendatangkan banyak manfaat, sehingga Allah disebut tabarakah karena Allah maha suci, disebabkan karena Allah memiliki banyak kebaikan dan keluasan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh hamba. Dia dimulk, di dalam genggamannya lah segala kerajaan. Artinya apa? Mulkus samawati wal ardi fid dunya wal akhirah. Di dalam genggaman Allah lah terdapat kerajaan langit dan bumi, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Ternyata ulama kita mencoba menjelaskan lebih jauh bahwa di awal surah ini Allah mengingatkan kita semua bahwa di dalam genggamannya lah segala kekuasaan,
Karena itu berarti biyadihil mulku, di dalam genggamannya lah segala kerajaan dan kekuasaan. Yu'izzu man yasha'u wa yuzillu man yasha'u. Karena Allah Maha Kuasa, Allah yang menguasai segala kerajaan. Oleh karenanya Allah yang akan memuliakan yang Dia inginkan, dan Dia juga yang akan menghina dan merendahkan yang Dia inginkan. Sekalipun seseorang berusaha untuk membangga-banggakan dirinya di dunia ini, tapi kalau dia mencoba menentang dan melawan aturan Tuhan, maka cepat atau lambat suatu ketika Allah akan menghina dan merendahkan dia. Sebaliknya, sekalipun seluruh manusia ingin merendahkan dan menjatuhkan seseorang, tapi kalau Allah berkehendak memuliakan dan mengangkat derajatnya, cepat atau lambat suatu ketika Allah akan memuliakan orang itu. Inilah biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Kuasa yang dimaksud di sini adalah min in'amin wa intiqamin. Allah Maha Kuasa, Maha mampu untuk memberikan kenikmatan kepada siapa saja yang Dia inginkan, sekaligus Maha Kuasa untuk memberikan siksaan kepada siapa yang Dia inginkan. Oleh karenanya kita sebagai seorang hamba, tentu naun kita liu-liu kedoi. Kita juga tidak boleh terlalu kelewatan dalam berbuat dengan menganggap hebat diri kita, karena Allah Maha Kuasa menyiksa kita. Allah Maha Kuasa memberikan kenikmatan kepada kita, sekaligus Allah Maha Kuasa untuk menyiksa kita. Kemudian lanjutan ayat ini mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan disinilah kita ingin tekankan pengajian kita malam ini. Alladzi khalaqal mauta, Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan telah menciptakan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin menguji kalian, ingin menguji kita, siapa yang terbaik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Terkait dengan ayat ini pula muncul beberapa pertanyaan. Pertama, ketika Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Pertanyaan, mengapa Allah mendahulukan kata kematian baru kehidupan? Allah Ta'ala pancaji amatin nenia atum, menciptakan kematian dan kehidupan. Pertanyaan, mengapa Allah menyebut lebih awal kematian baru disebutkan setelahnya kehidupan? Agar kira-kira mana materi oleh narampi nainampa tuon. Ternyata di kalangan ulama tafsir dipahami setidaknya ada 3 jawaban. Setidaknya ada 3 jawaban. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mendahulukan menyebut kata kematian baru kehidupan, karena memang kematian lebih awal dari kehidupan. Yolome itu mati natuon. Di dalam Al-Quran kita disampaikan oleh Allah, setiap manusia 2 kali mati dan 2 kali hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata, padahal dulu kalian mati, dulu kalian tidak ada. Fa ahyaakum, baru Allah menghidupkan kalian di muka bumi ini. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kita nanti, dan setelah kematian itu tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kita selamanya. Berarti yolome toi materi natuon, lebih awal memang kematian baru kehidupan. Sehingga sengaja disebutkan lebih awal kematian baru kehidupan, karena memang aqdam, dia lebih awal daripada kehidupan ini. Yang kedua disebutkan lebih awal kematian baru kehidupan,
Karena kandungan ayat ini adalah kita ingin diingatkan oleh Allah untuk beramal ahsan amalan, untuk beramal dengan sebaik-baik amal. Dan ternyata motivasi terbesar bagi seseorang untuk beramal, yang membuat semangat seseorang untuk beramal, kalau dia sadar bahwa hidupnya di dunia bukan kehidupan abadi. Kalau seseorang mengakui dan menyadari bahwa dirinya akan mati, itulah yang akan memotivasi kita untuk beramal. Karenanya didahulukan kata kematian baru kehidupan sebagai motivasi kepada kita, karena kematianlah yang akan mendorong kita untuk memperbanyak amal di kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, didahulukan penyebutan kata kematian baru kehidupan. Itu berarti bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Saya ulangi, didahulukan penyebutan kata mati baru hidup, karena itu berarti kematian bukanlah akhir segalanya. Sebenarnya kalau orang mengalami kematian, dia baru memulai kehidupannya sebenarnya. Saya ulangi, kematian bukanlah akhir segalanya, tetapi kematian ada kehidupan setelahnya. Maka itu berarti setiap orang yang mengalami kematian, sebenarnya dia baru memulai kehidupan yang sebenarnya. Dan itulah hidup yang abadi. Karenanya sengaja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kematian lebih awal baru kehidupan, alladzi khalaqal mauta wal hayata, agar kita hidup di dunia ini sadar bahwa kehidupan di dunia bukanlah kehidupan kekal abadi, tapi kehidupan di dunia adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan abadi kita adalah kehidupan setelah kematian nantinya. Alangkah meruginya seseorang kalau dia habiskan hidupnya hanya untuk memikirkan kehidupan sementara, tapi lupa mempersiapkan diri menghadapi kehidupan abadi nanti. Sehingga setiap kali kami menyampaikan ceramah takziah, selalu kami sampaikan bahwa ajak dari tunda-tunda di sini. Kita jangan selalu menunda-nunda amal kebaikan. Kita jangan mengatakan kalau mau Pak masih muda, masih sehat. Mohon maaf, kematian tidak mengenal merek. Kematian tidak mengenal usia. Ada orang yang berkata, konon kabarnya sekarang malakul maut sudah semakin canggih. Ya dari melakukan malah kalau mau canggih nih, sudah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Apa maksudnya? Dulu kalau kita mau menonton televisi, nanti diputar telinganya televisi baru menyala atau mati. Putar pada coli. Tapi sekarang teknologi sudah canggih, tidak lagi diputar telinganya, tinggal remote yang ditekan, remote namanya dipeset. Akhirnya televisi menyala dan mati. Ternyata sekarang katanya malakul maut sudah canggih, sudah ada remote-nya. Dulu kalau ada orang sakit, biasa cucunya mengatakan, kalau kita mati ini loh, jauh sedikit jam pagi. Tapi sekarang bisa jadi ada orang usianya masih terlalu muda, kesehatannya baik sekali, tapi karena sudah beli motor baru, dia balap motornya, diremot sama malakul maut, terpaksa tiang listrik berbicara, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita tidak boleh menunda-nunda amal kebaikan. Ihalatukal a'mali ala wujudil faragi min ru'unatin nafsi. Ini adalah ungkapan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan ihalatukal a'mali ala wujudil faragi min ru'unatin nafsi, menunda-nunda amal kebaikan karena menanti kesempatan yang lebih baik, itu adalah pertanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Ihalatukal a'mali ala wujudil faragi birruhunatin nafsi, menunda-nunda amal kebaikan karena menanti kesempatan yang lebih baik, itu adalah pertanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Ajak dari Tuhan makan mati atau wafat, jangan sampai tidak sempat tua baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah makna alladzi khalaqal mauta wal hayata. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah ingin menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Mari kita lihat catatan ulama kita kaitannya dengan kalimat ini. Pertama, kalimat yang digunakan oleh Allah adalah kalimat ahsanu amalan, yang terbaik amalnya, bukan kalimat aktsaru amalan, yang terbanyak amalnya. Saya ulangi, kalimat yang digunakan oleh Allah adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, yang terbaik amalnya. Allah tidak mengatakan aktsaru amalan, yang terbanyak amalnya. Kenapa demikian? Karena itu bertanda, itu berarti bahwa terbaiknya amal tidak dilihat dari banyak dan sedikit. Karena bisa jadi ada amal dari segi jumlah bisa jadi sedikit, tapi dari segi kualitas dia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang muncul pertanyaan, lalu yang mana yang dimaksud dengan ahsanu amalan? Yang mana yang dimaksud dengan amal yang terbaik? Ternyata salah seorang ulama sufi sekaligus ulama tafsir yang bernama Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad, Al-Fudail Ibn Iyad, beliau ketika menafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, beliau mengatakan yang disebut dengan ahsanu amalan, amal yang terbaik adalah akhlasuhu wa aswabuhu, amal yang paling murni dan amal yang paling benar. Amal yang murni dan amal yang benar. Akhlasuhu, amal yang ikhlas, wa aswabuhu, dan amal yang benar. Ada orang yang berkata kepada Al-Fudail Ibn Iyad, mengatakan, ya Aba Ali, ya Aba Ali, artinya wahai Abu Ali. Artinya itu panggilan kepada Al-Fudail Ibn Iyad. Ma akhlasuhu wa ma aswabuhu, apa yang dimaksud dengan amal yang ikhlas dan apa yang disebut dengan amal yang benar? Beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban wa lam yuqbal, sesungguhnya amal kalau dilakukan dengan keikhlasan tapi tidak benar, lam yuqbal, tidak akan diterima. Saya ulangi, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban wa lam yuqbal, amal kalau ikhlas tapi tidak benar, lam yuqbal, itu tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, tapi sebaliknya kalau amal itu benar tapi ternyata tidak ikhlas, lam yuqbal, juga tidak diterima. Wa la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaba, amal itu tidak akan diterima kecuali amal itu ikhlas dan benar. Pertanyaan selanjutnya, apa itu ikhlas dan apa itu benar? Beliau mengatakan wal khalisu, amal yang ikhlas atau amal yang murni adalah ayyakuna lillahi, amal yang semata-mata dilakukan karena Allah. Wa aswabuhu wassawabu, amal yang benar adalah ayyakuna ala sunnah, amal yang dilakukan berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dua persyaratan kalau amal ini diterima sekaligus menjadi amal yang terbaik. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar. Ikhlas semata-mata kepada Allah, benar karena berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang menarik di saat kita membaca penjelasan Al-Fudail Ibn Iyad. Ternyata ikhlas dari kata akhlasa memiliki makna murni, memiliki makna memurnikan sesuatu. Berarti ketika kita mengucapkan kalimat memurnikan sesuatu, berarti sebelumnya agak kotor, tapi kita bersihkan, akhirnya menjadi bersih, jernih dan murni. Memurnikan atau membersihkan sesuatu berarti sebelumnya bisa jadi ada sesuatu yang kotor lalu kita bersihkan. Itu pertanda bahwa manusia, nalurinya memang manusia selalu mengharapkan iming-iming duniawi. Setiap manusia pasti dalam hatinya pernah mengiming-imingkan sesuatu selain Tuhan.
Tetapi disinilah perannya keikhlasan. Kita berupaya mengikis itu sedikit demi sedikit. Kita bersihkan selain Tuhan di dalam hati kita, dan begitu bersih, disitulah disebut ikhlas. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Allah berbicara tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam sementara berdua dengan istri raja di dalam istana. Tiba-tiba pada saat itu istri raja mengunci pintu rapat-rapat, lalu merayu dan menggoda Nabi Yusuf agar Nabi Yusuf menggauli dia. Akhirnya wanita ini melepaskan seluruh pakaiannya yang ada di tubuhnya dan telanjang bulatlah dia di depannya Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaan, bagaimana kira-kira perasaan Nabi Yusuf pada saat itu? Jawabannya, Nabi Yusuf juga manusia. Saya ulangi, kalau kita bertanya, bagaimana perasaan Nabi Yusuf pada saat itu ketika wanita ini sudah telanjang bulat di depannya? Maka jawabannya, Nabi Yusuf juga seorang manusia. Itu pertanda dalam hati Nabi Yusuf sebenarnya juga ada keinginan untuk berjumpa rayu dengan wanita ini. Kenapa? Nasabah kesempatan lain. Tapi Allah menceritakan dalam Al-Quran, laqad hammat bihi wa hamma biha. Saya ulangi, laqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu mau sekali kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, Nabi Yusuf juga sebenarnya mau sekali kepada dia. Berarti Al-Quran tidak mengatakan Nabi Yusuf sama sekali tidak mau. Elokutoma, namanya saja manusia. Ini lagi narekkan nama Pura Piolota. Kalau jolo jadi hari. Kalau kayaknya astagfirullah. Problema kita ini alhamdulillah. Bisa jadi mungkin langsung kita mengatakan bismillah. Dan Nabi Yusuf namanya juga manusia. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu mau sekali kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dia juga mau kepada wanita itu. Laula ra'a burhana rabbi, sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat petunjuk Tuhan, pasti dia terjerumus dalam perbuatan maksiat dia. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fasha. Demikianlah cara kami memalingkan atau menjauhkan hamba kami dari perbuatan keji. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba kami yang ikhlas. Pertanyaan, mengapa Allah menyebut Nabi Yusuf sebagai orang ikhlas, padahal dalam hatinya juga ada keinginan bercumbu rayu dengan wanita itu? Saya ulangi, mengapa Allah mengatakan innahu min ibadina al-mukhlasin, dia termasuk hamba kami yang ikhlas, padahal hatinya Nabi Yusuf ada keinginan kepada wanita itu? Jawabannya, keinginan duniawi yang ada dalam hatinya Nabi Yusuf ternyata tidak mampu menghalangi dia untuk dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Keinginan duniawi itu manusiawi, tetapi selama kita mampu mengontrol keinginan duniawi ini sehingga kita tidak melanggar aturan Tuhan, sehingga kita tidak jauh dari Tuhan, di situ letak keikhlasan. Asal mereka makanya kita tomat gagal ini pikiriki walau sedia. Kalau kita mengatakan ya penariasan ikhlas tahu ada metona gagalino, kalau sudah sama sekali tidak ada dunia dalam hatinya, sepertinya ini kalau kita tidak mengatakan mustahil, sulit untuk dilakukan. Karena namanya manusia tetap ada keinginan duniawi. Tetapi selama kita mampu mengontrol diri kita sehingga keinginan duniawi tidak menyebabkan kita melanggar aturan Tuhan, atau sebaliknya keinginan duniawi tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah, innahu min ibadina al-mukhlasin, kita termasuk orang yang ikhlas kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi ada lagi yang unik dalam Al-Quran. Ada satu surah dalam Al-Quran disebut dengan nama surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tapi uniknya surah Al-Ikhlas, uniknya Qul huwallahu ahad, di dalam Qul huwallahu ahad tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Tapi kenapa disebut surah Al-Ikhlas? Beda surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Beda surah Al-Nas, qul a'udzu birabbin nas.
Beda surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Tapi mengapa surah Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas, tapi ternyata dia disebut surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama sekali tidak ada kata-kata ikhlas, tapi ternyata dia disebut ikhlas. Ternyata ada ulama yang mencoba menjelaskan bahwa sengaja surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas karena di dalam surah tersebut tidak ada yang dibicarakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, surah Al-Ikhlas disebut surah Al-Ikhlas karena ternyata di dalam Qul huwallahu ahad tidak ada yang dibicarakan kecuali Allah semata. Maka itu berarti puncak keikhlasan seseorang bisa dia mampu menyerahkan hidupnya semata-mata mengharapkan rahmat dan ridhanya Allah. Kemudian yang kedua, surah ini disebut dengan nama surah Al-Ikhlas, padahal tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Karena ini pesan bahwa keikhlasan tidak perlu diucapkan, keikhlasan tidak perlu diungkapkan, tapi keikhlasan hanya butuh dibuktikan. Selain dalam surah Qul huwallahu ahad tidak ada kata-kata ikhlas, tapi dia disebut ikhlas karena itu pesan keikhlasan tidak perlu diucapkan, keikhlasan tidak perlu diungkapkan, tapi keikhlasan hanya butuh untuk dibuktikan. Sekalipun keikhlasan tidak diucapkan, tapi kita mampu membuktikan, maka kita layak menyandang gelar orang ikhlas. Tapi sekalipun kita banyak amal, tapi sering-sering juga mengatakan saya ikhlas, khawatir kalimat itu yang akan merusak keikhlasan kita. Karenanya ada ungkapan ulama sufi yang mengatakan man qala fi ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Siapa yang mengatakan dirinya sudah ikhlas, sebenarnya keikhlasannya itu masih membutuhkan keikhlasan. Kan ya, dosa dikata-kata man qala fi ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Siapa yang mengatakan bahwa dirinya sudah ikhlas, sebenarnya keikhlasannya itu masih membutuhkan keikhlasan. Jadi Mas Sumbaki ditulis nama tidak perlu ada di bawah, ikhlas karena Allah. Nasolani apa? Itulah sebabnya jangankan kita sebagai manusia biasa yang awam seperti ini yang punya banyak kelemahan. Ternyata salah seorang sahabat Nabi yang diakui kemuliaannya, yaitu Umar bin Khattab, senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan hati ikhlas oleh Allah. Dalam salah satu doanya Umar bin Khattab beliau mengatakan, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fihi syai'an